banyak banget yang namanya sandwich generation. Membuat goyang nih. Kalau meninggal gimana? Salam kenal, saya dengan Erika. Kali ini saya mau menjelaskan tentang program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum membahas tentang apa itu manfaat jaminan kematian, saya mau cerita sedikit tentang filosofi atau apa sih gunanya BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Suatu hal yang lumrah bagi orang yang bekerja di sekitar kita di Indonesia. Dia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk pasangan, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Bahkan untuk istilah zaman sekarang itu udah banyak banget yang namanya sandwich generation. Negara melihat bahwa orang-orang yang bekerja ini itu aset, karena dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Jangan sampai jika terjadi resiko sosial ekonomi, itu akan membuat goyang nih perekonomiannya. Beberapa resiko sosial ekonomi yang mungkin akan terjadi atau dialami oleh orang yang bekerja. Kecelakaan, memasuki hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Nah, harapannya dengan dibentuknya suatu jaminan sosial, jika terjadi resiko sosial ekonomi tersebut, perekonomian baik si tenaga kerja maupun pemberi kerjanya itu nggak goyang nih. Karena jika terjadi risiko kecelakaan, otomatis perlu adanya biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, yang bahkan biayanya itu nggak kecil, itu gede. Belum lagi pada saat pengobatan dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa produktif, sehingga tidak menghasilkan uang. Kalau meninggal gimana? Bukan itu. Maksudnya, kalau misalnya terjadi resiko meninggal, maka harapannya dengan adanya jaminan sosial ini, keluarga yang ditinggalkan, yang awalnya hidup atau memperoleh keberlangsungan hidup dari si orang yang bekerja ini tetap akan produktif, tetap terjaga harkat martabatnya karena memperoleh santunan, sehingga dia tidak perlu pinjam sana sini, bisa sebagai penopang hidup di masa transisi saat si tenaga kerja meninggal, sampai dengan dia bisa memanfaatkan santunan ini untuk modal ke depannya, untuk keberlangsungan hidupnya ke depan. Itulah pentingnya program jaminan sosial. Kali ini kita fokus tentang program jaminan kematian. Jaminan kematian itu apa sih? Jelas ya, kematian gitu. Itu adalah manfaat yang bisa diterima atau program yang melindungi tenaga kerja dari risiko kematian di luar hubungan kerja, apapun sebab meninggalnya. Emang berapa sih manfaat dari program jaminan kematian? Program jaminan kematian itu sebesar 42 juta rupiah. Terdiri dari santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkala yang dibayar sekaligus, kemudian biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Untuk mendapatkan perlindungan dari program jaminan kematian, siapa sih orang yang berhak terlindungi di program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan? Sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permenaker bahwa orang yang berhak
terlindungi di program jaminan kematian adalah peserta. Yang dikategorikan peserta adalah orang yang bekerja dan membayar iuran. Jadi jelas ya, kalau dia bekerja tapi nggak bayar iuran, dia nggak akan terlindungi di program jaminan kematian. Pun orang yang bayar iuran tapi dia nggak kerja, maka dia juga nggak berhak terlindungi di program jaminan kematian. Walaupun sudah melakukan pembayaran, tapi definisi pesertanya itu nggak tercukupi karena dia nggak bekerja. Jadi ahli waris tidak akan berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Kita udah tahu definisi, tahu manfaat, siapa yang berhak terdaftar, kemudian berapa sih iuran yang dibayarkan untuk dapat terlindungi di program jaminan kematian. Iurannya nggak besar. Di BPJS Ketenagakerjaan kita punya beberapa program untuk manfaat perlindungan jaminan kematian. Yang pertama ada penerima upah atau bekerja di bawah naungan pemberi kerja, kantor, perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah pekerja dari segmen jasa konstruksi atau orang yang kerja di proyek. Nah, kalau dari segmen penerima upah atau bekerja ada pemberi kerjanya, ada orang yang gajinya, maka iurannya itu hanya sebesar 0,3%. Dan 0,3% ini tidak dibebankan kepada tenaga kerja atau pekerja, tapi dibebankan kepada pemberi kerja. Jadi nggak ada gaji yang dipotong untuk membayar iuran jaminan kematian. Iuran untuk bukan penerima upah itu stabil. Berapapun jumlah upah yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan, iuran di program jaminan kematiannya hanya sebesar 6.800. Saya ulangi, 6.800. Kalau kamu biasa beli gorengan, ya 3 biji gorengan mungkin ya. Nilainya nggak besar, tapi perlindungannya sangat besar. Kemudian, gimana sih cara untuk mendapatkan manfaat dari program jaminan kematian? Harus meninggal dulu. Setelah peserta meninggal, akan ada 2 pihak yang terlibat dalam perolehan manfaat jaminan kematian. Ini khusus untuk pekerja di segmen penerima upah. Yang pertama kita bagi dari sisi perusahaan. Ada kewajiban dari perusahaan, yang kedua adalah kewajiban dari ahli waris. Kewajiban dari perusahaan hanya 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan iuran di bulan meninggal sudah dibayarkan. Pun meninggalnya di tanggal 1, pun tanggal 1 itu hari libur. Karena di segmen penerima upah kita tidak membaca hari, tapi bulanan. Jadi jika meninggal di bulan itu, maka harus terlindungi selama 1 bulan dengan iuran 0,3% tadi. Yang kedua adalah mohon dipastikan tenaga kerja ini dinonaktifkan di bulan berikutnya. Misal, meninggal di bulan 2, maka kepesertanya harus dinonaktifkan di bulan 3. Di BPJS Ketenagakerjaan, kita nggak bisa nerima iuran yang kurang dan juga lebih. Gimana kalau udah lebih bayar? Meninggal bulan 2, dibayarkan sampai bulan 7. Harusnya bulan 3 ya dinonaktifkan. Maka kami akan melakukan pengembalian iuran kepada pemberi kerja. Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan dari pihak perusahaan adalah beritahu pada ahli waris bahwa tenaga kerja ini adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Bapak Ibu ahli waris itu bisa mengajukan manfaat program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian berikan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jika peserta sudah punya,
dipastikan ahli waris sudah pegang kartunya. Bila perlu, diberikan dokumen pendukung bukti kerja untuk mempermudah si ahli waris mengajukan klaim jaminan kematian. Kewajiban perusahaan selesai. Selanjutnya menjadi kewajiban dari ahli waris. Ahli waris itu perlu melengkapi dokumen ini. Dokumennya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ini harusnya no issue ya. Kartu, KTP ahli waris dan tenaga kerja harusnya no issue. Buku tabungan untuk menunjukkan atau dokumen pendukung kami mau transfer atau membayarkan manfaatnya kemana, kartu keluarga, kemudian dokumen kematian yang menunjukkan bahwa tenaga kerjanya udah meninggal, kemudian surat pernyataan ahli waris dari pejabat yang berwenang, lurah sampai dengan camat, kemudian kalau ada bukti kerja atau kartu-kartu dari perusahaan sebelumnya yang belum dicairkan, silahkan dibawa semua. Formulir bisa diakses di website kami bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa diisi langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Perlu diketahui, untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan bisa diajukan di cabang manapun seluruh Indonesia. Kemudian, jika peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal 36 bulan atau 3 tahun, maka jika dia memiliki anak, anaknya berhak mendapatkan beasiswa untuk 2 orang, dari TK sampai sarjana. Adapun dokumen pendukung beasiswa adalah sebagai berikut. Kita udah bicara manfaat, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Banyak sekali yang menganggap ini nggak penting, padahal ini cukup penting, cukup krusial agar tidak terjadi miss atau permasalahan di belakang, yaitu urutan ahli waris. Orang-orang yang berhak mengajukan manfaat jaminan kematian atas peserta BPJS Ketenagakerjaan itu siapa sih? Yang pertama adalah janda atau duda yang sah. Buat cowok-cowok, tolong, jika janda atau duda tidak ada, maka yang dapat mengajukan adalah keturunan 2 derajat ke bawah dan 2 derajat ke atas. Siapa itu? Yang pertama adalah anak. Anak ada nggak? Ternyata anak nggak ada. Naik ke orang tua. Orang tua ada nggak? Orang tua ternyata udah nggak ada juga. Turun ke cucu. Kalau udah punya cucu. Cucu ternyata nggak ada. Naik lagi ke atas kakek nenek. Kakek nenek itu dari 2 pihak, bapak dan ibu, bisa mengajukan manfaat jaminan kematian atas peserta. Kakek nenek juga nggak ada, maka saudara kandung bisa mengajukan manfaat jaminan kematian. Saudara kandung juga nggak ada, masih punya mertua, mertua bisa mengajukan manfaat jaminan kematian atas kita. Mertua juga nggak ada. Semasa hidupnya peserta ini visioner. Dia buat wasiat. Wasiat yang ditunjuk bisa mengajukan manfaat jaminan kematian atas kita. Perlu dipahami bahwa dari urutan ahli waris di atas, itu pengajuannya harus berurut. Jadi tidak bisa saling mendahului. Misalnya masih ada janda duda, orang tua atau saudara itu tidak bisa mengajukan. Harus dilihat urutannya dulu. Urutannya ada, jalan. Urutannya nggak ada, coret, turun ke bawah, dan sebagainya. Baik, mungkin itu aja informasi tentang manfaat program jaminan kematian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak, ya gimana?